Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan buat kasih setia dan kebaikannya bagi kita. Sampai pagi hari ini kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat, siap menikmati berkat-berkat-Nya di sepanjang hari ini. Sebelum kita menikmati berkat-berkat Tuhan di sepanjang hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam segmen Sabda Hidup yang kita beri judul pada pagi hari ini, Menjaga Hati, yang terambil dari satu nats Alkitab, Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, satu pertanyaan yang harus kita ketahui pada pagi hari ini. Bagaimana cara menjaga hati agar tetap kudus dan benar di hadapan Tuhan? Kita harus mengetahui bahwa tidak ada yang bisa mengubah karakter manusia selain Tuhan dan dorongan dari diri kita sendiri untuk mau dibentuk sesuai dengan kehendak Tuhan. Hanya dengan pimpinan Roh Kuduslah kita dimampukan untuk tetap berdiri di atas kebenaran. Oleh karena itu, mari kita membuka hati dan kita mengundang Roh Kudus menjadi Tuhan dalam kehidupan kita. Sebagai orang percaya, kita harus mau dipimpin oleh Roh Kudus dalam langkah hidup kita, agar kita tidak mudah jatuh dalam pencobaan. Firman Tuhan di dalam Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-16 mengatakan, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, merenungkan firman Tuhan dan taat melakukannya adalah langkah awal penyerahan hati untuk dibentuk menjadi emas yang murni. Kita tidak akan tahu kemurnian hati kita kalau apa yang ada di dalam hati kita ini tidak diproses dan ditempa terlebih dahulu. Tekanan itu mungkin datang dari hal-hal yang sebenarnya sepele. Tapi tidak tahukah bahwa kita seringkali jatuh justru hanya karena tidak waspada dengan kerikil-kerikil kecil yang ada di depan kita. Tekanan itu mungkin menyakitkan, tapi itu adalah proses di mana Tuhan sedang membentuk dan memurnikan hati kita. Saya yakin dan percaya, saat pemurnian ini bisakah kita berkata seperti Ayub, Ia tahu jalan hidupku, seandainya Ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ayub timbul menjadi seperti emas ketika dia melewati ujian dengan baik, hidup berkenan dan bisa menjaga hatinya dalam tekanan hidup. Kalau kita melihat di dalam Ayub pasal yang ke-22 ayat yang ke-22 mengatakan, terimalah apa yang diajarkan mulutnya dan taruhlah firman-Nya di dalam hatimu. Untuk kita bisa menjaga hati kita tetap baik dan berkenan di hadapan Tuhan, maka kita harus menerima yang diajarkan oleh firman Tuhan, dan firman-Nya kita taruh di dalam hati kita. Maka firman itu menguasai hati dan pikiran kita, sehingga hati kita terjaga dengan baik di hadapan Tuhan. Biarlah renungan firman Tuhan ini menjadi suluh dan terang bagi jalan kita di sepanjang hari. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.